Wanita lebih pandai bicara dan bisa bekerja sambil terus bicara. Mohon maaf ya Pak. Terus gimana lagi Bu Aisyah supaya keluarga ini bertahan? Mari kita belajar perbedaan otak pria wanita, ya. Supaya rumah aman dan nyaman, ya. Saya setelah belajar otak pria wanita tahun 2006, karena penelitiannya 2006, ya. Laisa zakaru kal untha, dan laki-laki memang tidak sama dengan perempuan. Tuhan sudah bilang begini, dan diteliti oleh ilmuwan dunia, ya. Next. Pakai alat yang namanya functional MRI. Dulu penelitian tentang otak jarang karena kalau kita mau tahu otak seseorang, orangnya itu harus meninggal dulu. Kemudian dibuka otaknya, direndam formalin, baru bisa diteliti. Sekarang ada alat ini. Orang hidup pun bisa diteliti. Apa yang terjadi, apa yang didapati? Hasilnya ini, mohon maaf Bapak Ibu, ini otak laki-laki, ini otak wanita. Kita sudah belajar otak terdiri dari kanan dan kiri. Pertama yang membedakan pria wanita ternyata adalah ditandai warna orange ini. Apa itu? Program bahasa dan bicara. Laki-laki ternyata program bahasa bicaranya hanya di otak kiri, perempuan kiri dan kanan depan. Ini yang mendasari wanita lebih pandai bicara dan bisa bekerja sambil terus bicara. Mohon maaf ya Pak, sunatullah, hukum alam, ya. Laki-laki di otak yang kiri, perempuan kiri kanan. Ya, next, ya, next lagi, ya tahan. Karena cuman sebelah kiri, maka laki-laki atau pria dalam sehari mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 bahasa tubuh. Kalau dikumpulkan rata-rata pria komunikasinya 7.000. Bapak yang pendiam 5.000. Laki-laki yang wataknya pembicara bisa 9.000. Ya. Dan mari kita lihat wanita. Maaf ya Pak, kan kita tahu programnya kiri kanan, ya. Ada juga sih wanita yang pendiam, yang kayak saya. Bu Ismet gak percaya saya pendiam. Pendiam kalau tidur. Pendiam 16.000, yang aktif bicara 24.000. Dan menurut penelitian, wanita kalau dalam satu hari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, tidur malamnya tidak nyenyak. Jadi tolonglah Pak, biarkan ibu bicara. Supaya dia bisa tidur nyenyak, kesian. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tahun 2006 baru sadar kenapa saya sering bertengkar dengan suami. Ternyata karena ini. Saya menikah sejak 92, baru tahu 2006. Gara-gara apa? Kalau di Jakarta suami-suami kan pulangnya malam. Ibu, kalau suami datang seneng gak? Seneng, saya juga seneng, tapi gak ada 10 menit bertengkar. Gara-garanya apa? Dia datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ayah alhamdulillah, tadi aku ketemu temen loh. Dan dia cuma jawab, Ibu pernah begitu? Apa rasanya ibu sebagai istri ngomong panjang lebar sama suami dan suami cuma jawab, Sedih Bu? Saya juga dulu begitu. Saya tidak tahu apa-apa pada saat itu. Kenapa ya? Kalau ngomong sama aku cuma datang jam 10 malam soalnya. Baru saya sadar 2006 kenapa laki-laki pada malam hari susah bicara. Karena 7.000 kata sudah habis di kantor. Maka dia cuma bilang Iya Pak, saya belain Pak. Coba bayangkan bapak-bapak kalau, ya Pak Bambang ya, kalau meetingnya sehari 4 kan, bapak yang kasih arahan kan, habis sudah. Apalagi yang suaminya guru.
Guru laki-laki sama guru perempuan siang hari sama bisa bicara. Tapi malam hari Pak Guru sudah diam, Bu Guru masih bicara. Itu. Jangan salah, jadi istrinya Ustadz kondang mah sedih juga. Kalau malamnya ketemu, ya. Terus biasa istri-istri kesel gitu kan, tuh kan. Kalau di kantor aja ngomong, di rumah aja gitu. Itu penyakit kami Pak perempuan. Karena nggak tahu kalau Bapak cuma 7.000 kata. Ini juga yang bikin kesel seorang wanita atau seorang istri. Kalau dia WA suaminya panjang lebar, cuma dijawab OK. Atau ye saja. Betul Bu? Kesal. Saya juga dulu begitu nggak paham. Suami saya WA panjang lebar, suami jawab OK. Dulu curiga. Tuh kan, dia udah nggak sayang lagi sama aku. Sekarang karena sudah paham dijawab OK malah bangga. Ya Allah, laki-laki betul suami aku. Anak saya tanya, kenapa ibu? OK doang. Kalau siang kayak gini, masih panjang tuh. Tadi saya setiap seminar selalu mohon doa restu. Dia pasti agak panjang. Baik, bawahnya jaga kesehatan gitu doang. Tapi jam 8 malam panjang lebar WA cuman jawab OK. Jam 10 malam panjang lebar WA cuman dikasih jempol. Jam setengah 12 saya lihat dia masih online, statusnya online. Saya bikin WA laporan abis dari makan durian di Sibolang. Dia cuman baca, tidak dibalas. Baru tadi pagi jam 6 dia balas, enak ya? Dulu benci banget, rasanya kesel banget. Ih, dia online lagi tuh saya tungguin. Ih, dia online. Tapi sekarang langsung paham, ya Allah, laki-laki banget. Kalau perempuan Pak, mohon maaf, memang panjang, orang 20.000 kata. Semua ditulis. WhatsApp aja, WA saja sudah ada emoticon, teknologi emoticon. Kalau kita ketawa, dikasih gambar ketawa. Nggak cukup 1, ibu-ibu 3. Setelah itu ditulis lagi di bawahnya. Hehe titik, hehe titik, hehe titik. WK, 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 WK. Ya begitu Bu Deborah. Iya. Terima kasih nggak cukup TKS, makasih ya titik titik titik. Begininya ada 5 ini. Itu kami perempuan Pak. Dalam rangka menyalurkan 20.000 kata agar bisa tidur nyenyak. Aduh ya. Jadi bisa diterima ibu? Jadi kalau suami cuma jawab oke banggalah. Tapi please lah Pak, kasihlah sedikit ibu Pak kata-kata Pak, ya Allah. Yang cilaka adalah seorang suami malam-malam jawab istrinya oka, tapi ngomong sama yang lain panjang. Itu boleh kita marahin. Boleh Bu. Saya suruh ibu marah kalau dia begitu. Ya baik, next. Ya. Makanya pagi-pagi itu laki-laki belum bisa langsung banyak bicara. Perempuan Pak maaf bangun tidur sudah bicara. Sudah ribut saja, ayo sholat, ayo. Bahkan suaminya sering didesak, bapak mau makan apa bapak? Suami cuma jawab, ya roti. Perempuan bingung, roti apa? Roti bakar kah? Roti apa? Sama apa? Telur. Telur apa? Ya. Laki-laki jam 6 pagi belum terlalu bisa banyak bicara. Nanti dia loading jam 8. Dan itu sudah di kantor. Ya. Makanya ya, tipsnya adalah sebisa mungkin minimal sekali, sebulan sekali jalan dengan suami di siang hari. Agar ibu dengar 7.000 katanya itu. Bisa Bu? Bisa sebulan sekali? Kalau nggak bisa karena bapak sibuk ya sudah ibu sabarlah. Tunggu bapak pensiun. Insya Allah 7.000 kata buat ibu semua. Siap-siap mulai. Siap-siap. Banyak
Ibu-ibu mengeluh pada saat suaminya pensiun, dia heran, Bu Aisyah kenapa ya suami saya sekarang bawel? Bukan bawel ibu, dulu 7.000 kata untuk di kantor, sekarang untuk ibu. Ya, iya, alhamdulillah.